Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hadi dari SMK Negeri 1 Sukorejo, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik modul 3.1.A.6 refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dibuat, dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu soal pertama. Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian. Adakah yang di luar dugaan? Baik, selanjutnya yaitu pemahaman saya tentang konsep yang sudah dipelajari, yaitu dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma yaitu individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, dan kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kita harus melakukan pengujian yang benar, yaitu uji legalitas, uji intuisi, dan uji regulasi. Dan di dalamnya terdapat dilema etika, apa bujukan moral. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika yang dihadapi, dan juga beri ulasan yang Anda dapatkan dan dipelajari pada modul ini. Baik, selanjutnya yaitu pengalaman saya adalah dalam dilema etika, di mana sebagai guru ketika melakukan asesmen penilaian dan KKM nilai dinyatakan memenuhi syarat jika semua mata pelajaran tuntas, sehingga hal ini sangat sulit dan dilema karena belum sesuai capaian yang diharapkan sebelumnya. Yang terlibat pastinya kepala sekolah, guru, orang tua, murid, wali kelas, bahkan warga sekolah. Guru harusnya profesional dalam menyikapi hal ini, karena harus menyesuaikan standar penilaian yang ada. Dan yang kedua, regulasi serta aturan sekolah bisa menaikkan siswa. Memang tidak ada pelanggaran hukum, namun kode etik guru yang tidak nyaman juga dipublikasikan akan terganggu suasana kelas. Paradigma yang diambil yaitu paradigma individu lawan masyarakat, karena kita sebagai guru menjadi teladan dalam penilaian berbasis aturan, serta memperbaiki proses pembelajaran menjadi maksimal melalui program remedial dan pengayaan dalam pengembangan sekolah. Baik, selanjutnya yaitu soal ketiga. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dan dilema? Kalau pernah,
apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih kepada individu dan selalu mengedepankan emosi, dan tidak sebaik setelah mempelajari modul ini. Selanjutnya yaitu soal keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini? Adakah perubahan Anda dalam pengambilan keputusan pembelajaran? Dampak mempelajari modul ini, saya lebih memahami sebagai pemimpin pembelajaran dalam memikirkan banyak aspek dan kreatif. Saya tidak lagi tergesa-gesa dan sudah lebih tenang untuk kemaslahatan warga sekolah. Soal kelima, seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan pemimpin pembelajar? Saya mempelajari modul ini sangat penting karena guru lebih kreatif dalam pengambilan keputusan pembelajaran, dan saya menjaga hubungan dengan rekan sejawat lebih kolaboratif. Selanjutnya yaitu soal keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak perbedaan lingkungan di sekolah setelah mempelajari modul ini? Untuk jawabannya yaitu saya bisa melakukan konsep yang sudah dipelajari dan analisisnya secara detail dalam pengambilan keputusan, kemudian berbagi praktik baik pada rekan kerja dari dilema etika terhadap masalah yang sudah ada. Soal ketujuh, selain konsep tersebut, adakah hal lain menurut Anda penting dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran? Konsep yang menurut saya penting adalah ada dua hal, yaitu pembelajaran sosial emosional dalam diri pendidik, mengontrol tingkah laku agar baik. Kedua, melakukan teknik coaching dalam komunikasi efektif dengan cara kolaborasi untuk mencapai harapan dan keputusan yang diambil tepat sehingga bermanfaat bagi warga sekolah. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, soal 8. Adakah nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua Anda yang menjadi fondasi karakter? Bagaimana seorang guru akan menggunakan teknik ini? Nilai kebajikan yang diambil yaitu tentunya ketika seorang manusia harus bisa menjaga lisan secara sopan santun, menjaga penampilan dalam berbusana, dan mencerminkan energi positif dalam mengambil keputusan serta langkah yang diambil untuk kemajuan sekolah.